وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها على الطريقة الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته واحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari yang amat penting dalam sejarah pertanggalan Islam. Ini karena seluruh umat Islam di pelosok penjuru dunia merayakan hari penuh pengorbanan ini, yaitu Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu juga 2 juta lebih umat Islam dari penjuru dunia berkumpul di tanah suci Makkah untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sehari sebelumnya, yakni 9 Zulhijjah, para tamu Allah itu difardukan untuk berwukuf di padang Arafah, di mana mereka saling melaungkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari Arafah merupakan hari merenung diri. Pada Arafah telah digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai padang pengampunan dosa untuk para jamaah haji. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji, ia dapat membayangkan bagaimana kesyahduan pada Arafah ketika itu. Kesyahduan yang tidak mungkin dapat ditandingi dengan kesyahduan lain dalam kehidupan ini. Wukuf di Arafah adalah cermin dan gambaran padang mahsyar, di mana seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga ke akhir zaman nanti dikumpulkan menjadi satu. Tidak terdapat adanya perbedaan pangkat dan derajat. Tidak ada tempat khusus untuk raja ataupun ketua negara. Tidak ada barisan VIP atau rakyat jelata. Panas terik di pada Arafah dan keanekaragaman manusia di sana cukup memberikan peringatan terhadap kesusahan tatkala berada di padang mahsyar. Perhimpunan besar yang diikuti oleh lebih dari 2 juta umat Islam pada waktu yang sama tersebut menjadikan sebagai muktamar terbesar umat Islam pada setiap tahun. Perhimpunan di padang di Arafah juga merupakan arena penyatu umat, di mana mereka bisa bertemu, berkenalan dan bertukar pikiran antara sesama mereka tanpa pandang warna kulit, bangsa dan kedudukan. Pada malam harinya, para jamaah haji mabit di Muzdalifah. Di tempat ini, para tetamu Allah yang berjalan dalam kegelapan malam menunaikan salat sunnah 2 rakaat, bermunajat dan mengutip batu kerikil yang digunakan untuk melontar jumroh. Ibadah seperti ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan satu peristiwa besar Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, dan beliau diganggu oleh syaitan-syaitan terkutuk.
Ibadah melanggar batu membayangkan tekad bulat jamaah haji untuk memerangi syaitan dan konco-konconya, serta bertekad untuk menghindarkan diri dari nafsu syahwat hayawani yang bergejolak dan selalu tetap istiqomah pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyelesaikan lontaran batu di Jumratul Aqabah, mereka meneruskan perjalanan mereka ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah tawaf. Dalam menunaikan tawaf, manusia dapat berhubungan langsung dengan makhluk alam tinggi berupa malaikat. Karena pada waktu itu mereka seolah-olah melakukan perbuatan yang sama sebagaimana para malaikat mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf juga melambangkan ketaatan mutlak kepada hukum Allah, sebagaimana makhluk Allah dalam sistem solar yang tidak pernah keluar dari perintah Allah dan senantiasa mengelilingi matahari di atas orbit yang ditentukan mengikuti putaran lawan arah jam, seperti yang dilakukan oleh jamaah haji. Setelah melakukan tawaf, jamaah haji segera menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk menunaikan ibadah sa'i. Ibadah sa'i melambangkan kekuatan dan kebulatan tekad seorang mukminah untuk memohon rahmat kepada Allah, sebagaimana kebulatan tekad Siti Hajar ketika berlari kecil untuk mencari air setelah simpanan yang ditinggalkan suaminya Ibrahim habis. Dengan adanya tekad bulat tersebut itulah Siti Hajar dan anaknya Ismail terselamat dari mati kehausan. Tahallul merupakan rentetan akhir ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah haji. Membuang atau menggunting rambut setelah sa'i melambangkan kebersihan diri, terutama setelah menunaikan ibadah haji yang pada saat itu polusi udara tidak begitu menyenangkan. Adapun praktek ibadah korban yang dilakukan umat Islam hingga kini pada dasarnya bersumber dari 3 aktor ternama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan putranya Ismail alaihissalam. Mereka menerima perintah yang amat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perintah Rabbani yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya maupun umat yang lain, yaitu perintah menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang sangat disayanginya, turunlah perintah Allah agar beliau menyembelih putranya Ismail. Akhirnya perintah itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Akan tetapi ketika Ismail akan disembelih, Allah menembus anak itu dengan seekor sembelihan yang paling besar. Dengan kepasrahan beliau itu, Allah mengabadikan peristiwa itu dalam bentuk anjuran penyembelihan hewan kurban yang dikenal dengan istilah Hari Raya Kurban. Di sebalik peristiwa bersejarah ini ternyata menyimpan makna yang sangat agung, terutama sekali bagi warga muslim yang mampu untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk menyembelih hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada yang sangat memerlukan. Hal ini dilakukan demi terjalinnya solidaritas sosial antara mereka yang mampu dan mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, dalam kesempatan Idul Adha ini, marilah kita kembali meneguhkan keislaman dan keimanan kita, memperkuat solidaritas sosial kita, dan mengulurkan bantuan kita kepada anak-anak bangsa yang hidup dalam kesetaraan. Dengan begitu, kita semua dapat mengambil hikmah Idul Adha untuk selanjutnya merealisasikan secara aktual dalam berbagai aspek kehidupan ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Karim, pada hari ini kami datang untuk menyatakan puji dan syukur kepada-Mu, serta memohon ampun atas berbagai kesalahan yang kami perbuat. Kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rasa kasih sayang-Mu kepada kami, hingga kami dapat mewujudkan persaudaraan di antara kami dan menjauhkan sifat-sifat tamak, serakah dan mementingkan diri sendiri. Dengan kasih sayang-Mu itu ya Allah, kami mendambakan terwujudnya masyarakat yang harmonis, saling percaya kepercayaan, tolong menolong, saling menghargai, terbuka, bertanggung jawab, dan saling mencintai. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah bila kufur kami jauh lebih banyak daripada syukur kami.
Ampunilah kami ya Allah bila lupa kami jauh lebih banyak daripada ingat kami kepadamu. Ampunilah kami ya Allah bila zikir kami kepadamu jauh lebih sedikit daripada kami ingat kesalahan orang lain. Ampunilah ya Allah bila sifat kikir kami mengalahkan sifat dermawan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.